ke sana. Jadi isunya tidak kami taruh di tidak syarat secara utama, tapi kami coba taruh di sini sebagai bagian daripada kriteria supaya firm Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Lanjut. Di sini pun juga tadi untuk asesor memang kami singkat namanya, dulu kan namanya asesor kemampuan badan usaha. Kami pikir sudahlah, namanya asesor badan usaha saja, sama juga dengan asesor SDM aparatur. Kenapa nggak asesor kompetensi SDM aparatur ya? Asesor aja SDM aparatur, sama juga nih asesor badan usaha itu saja, supaya biar enak, tidak terlalu berpanjang-panjang kita melihatnya. Pengarah, awalnya pengarah ini ada 4, yaitu dari Asosiasi Badan Usaha Terakreditasi, ada perguruan tinggi, pengguna jasa dan lembaga independen terkait badan usaha gitu ya. Oh, yang dia tambahan awalnya cuma 3 berkurang 1. Yang perguruan tinggi itu kami, karena ini badan usaha, kami tidak memasukkan. Ini kami dalam RPP-nya kami ganti gitu ya. Jadi tidak lagi ada perguruan tinggi yang perlu untuk masuk di bagian tim pengarah, tapi ada tambahan usulan untuk lembaga independen terkait usaha. Apa itu? Itu tadi misalnya dari BSN gitu kan. Kira-kira begitu. Kemudian berjumlah paling sedikit 3 orang dan paling banyak 5 orang. Ini maksudnya nih gasal harusnya nih ya. Jadi ditambahkan lagi nih Nungki ya. Kalau nanti gaji keluarnya 4 soalnya. Harus gasal 3 atau 5. Jangan cuma nanti gini, nanti keluarnya bisa 4 orang soalnya. Kalau 4 orang tidak pernah putus satu keputusan, harus berjumlah gasal. Nungki. Iya Pak. Catat ya. Ya Pak. Sampaikan berjumlah gasal paling sedikit 5, paling banyak paling sedikit 3, paling banyak 5. Jadi tetap ada 3 atau 5 saja, tidak lagi yang 4 tidak boleh. Kemudian asesor. Asesor ini memang kami setuju, mohon nanti masukan teman-teman semua. Apakah yang memberhentikan dari pengarah? Sebentar, kami masih cek dulu nih. Siapa yang berhak ngangkat asesor? Kan poinnya begitu ya. Kalau saat ini asesor itu tercatatnya di LPJK. Saya ulang ya. Tercatatnya di LPJK. Artinya secara prinsip bahwa si asesor itu dia dapat bekerja atau tidak itu adalah tergantung pada pencatatan di LPJK-nya. Ini mohon masukan Bapak Ibu sekalian. Karena kalau dia ada di LSB itu sendiri, maka seakan-akan ini berjalan. Bisa kita tidak tahu nih bagaimana asesornya, bagaimana dengan kemampuan, bagaimana kompetensi, kami tidak tahu. Tapi kalau dia tercatat di LPJK, kami pasti bisa sering melihat daripada atau mencatat kompetensi yang bersangkutan, bisa lakukan RCC terus. Oleh karena itu, ini kami catat dan nanti mohon masukannya mumpung belum jam 5 sore. Yaitu tadi bahwa untuk asesor badan usaha ini atau semua asesor, katakan begitulah ya, baik badan usaha maupun asesor profesi untuk yang LSP itu semuanya tercatat di LPJK. Karena itu maka seakan-akan tanda kutip bahwa dapat saja catatan ini yang bisa membuat dia bisa bekerja atau tidak, maka bisa saja LPJK yang punya hak mengangkat, memberhentikan. Karena kalau tidak tercatat di LPJK, tidak dapat si asesor berusaha atau melaksanakan kegiatan di LSBO tersebut. Ada 5 kriteria, kami sudah kurangi 1. Ini memang silakan banyak sekali mempunyai pendapat, tapi bagi kami setelah kami banyak pertimbangkan, kami rapat sampai jam 1:30 pagi juga, maka untuk yang sertifikat kompetensi keahlian itu kemudian dihilangkan, dihapus, karena untuk menjadi asesor badan usaha hanya perlu memperhatikan apa saja. Yang pertama, tentunya bisa membaca penjualan tahunan, itu syaratnya ya. Yang kedua adalah bisa membaca juga kemampuan keuangan, memahami. Yang ketiga, si badan usaha mempunyai SDM atau tenaga kerja konstruksi. Yang keempat, alat. Itu saja. Tidak terlalu ribet dengan masalah kompetensi. Oleh karena itu maka yang B kemudian kami usulkan untuk dihapus. Tapi kalau mempunyai sertifikat asesor harus mempunyai sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen. Ini adalah BNSP. Yang nomor C menjadi B nanti terdaftar tadi ya, tadi saya sampaikan. Karena terdaftar maka yang berhak siapa ngangkat? Berarti kan ya LPJK
sebagai lembaga yang bisa mencatatkan. Kalau tidak tercatat, ya tidak bisa bekerja. Jadi ini sempat kami diskusikan juga. Ini nanti masukannya teman-teman silakan. Kalau saya melihat bahwa dalam hal ini yang dapat mengangkat kepentingan adalah dari LPJK. Monggo saja. Bukan dari badan usaha, bukan LSBU. Kemudian bukan pengurus juga bukan sekretariat. Lanjut. Izin Pak Dir, bisa dipercepat sedikit Bapak. 5 menit ya? Lagi Bapak. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kalau nggak selesai diskusi aja. Ya, Bapak. Saya melihat bahwa ini saya seringkali mempercepat, hasil akhirnya malah tidak paham sama sekali. Jadi sekarang saya lebih baik saya pelan yang ada paham, yang tidak paham nanti kasih bahan diskusi saya lebih baik begitu ya. Yang lihat yang kanan ini Bapak sekalian, bahwa di sini itu pada prinsipnya badan usaha pada pembentukan ya untuk membentukan LSB tadi, LSBU itu. Kalau untuk yang BUK badan usaha kecil maka cukup 1 asal saja dia perlu. Kalau 2, ya 2 saja untuk badan usaha yang menengah atau besar, dan untuk spesialis adalah 1 saja. Kalau dia kecil, menengah, besar ya cukup 3. Gitu kira-kira ya. Itu poinnya. Apakah kemudian bahwa itu kurang? Monggo. Mau lebih monggo, banyak bagus. Yang kami kunci bukan asesornya Bapak Ibu. Ini ada syarat minimal. Yang kami kunci adalah apabila orang itu mengajukan permohonan terkait dengan sertifikat, maka dalam waktu 15 hari harus telah selesai sertifikatnya. Mau asesornya 1 boleh, mau 5 boleh, mau 10, mau 100 silahkan. Tapi yang penting adalah sertifikatnya selesai dalam waktu paling lama 15 hari. Lanjut. Itu poinnya. Jadi waktunya yang kami kunci. Ini kode etiknya. Sini tinggal dibaca saja ya. Semuanya saya kira di sini adalah kode etik yang akan dijaga di surveillance nih, benar apa enggak sih asesor bekerja, gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tahapan lisensi, mendaftar tentunya, bisa yang baru, ada penambahan skema, ada termasuk pemilihan lisensi tentunya. Kemudian validasi, terbit, mudah. Inilah tahapan untuk yang LSBU. Lanjut. Persyaratannya tinggal menyampaikan permohonan. Ke depan dulu. Kemudian kelengkapan aspek legal ini ada 5. Dan semua ini kami lagi diskusikan. Akan lebih mudah dibuatkan dalam pola-pola elektronik. Alat kelengkapannya ada kantornya dan seterusnya itu. Ada rencana kegiatannya yang mencerminkan pelayanan yang diberikan kepada industri dan sekaligus sebagai penghasilan untuk pendanaan organisasi. Ada skema sertifikasi, juga ada standar penilaian kemampuan badan usaha. Itu sudah jelas syarat untuk lisensi LSBU. Lanjut. Ini sama saja yang ada di sini dengan ada di LSP. Jadi sudah bentuknya ada sudah LSP LSBU ya, bukan calon ya Bapak Ibu sekalian ya, sudah bentuknya sudah badan hukum, firm. Badan hukum LSBU mengajukan lisensi kepada lembaga OSS. Dari sana kemudian akan diteruskan kepada LPJK, dicek. Validasi di semua, dicek semua. Kalau memang sudah oke semua, langsung tercatat di LPJK, keluar lisensi, kirim, sudah selesai. Ya. Dalam tempo 5 hari kerja itu bila sudahnya tidak lengkap ya kami kembalikan. Gitu ya. Kalau tidak lengkap berkasnya kami kembalikan, tapi kalau lengkap paling lama 30 hari sejak pembayaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian agak senang nih. Awalnya lisensi adalah memang dalam undang-undang itu adalah berbayar, tetapi Pak Menteri mengatakan bahwa tidak perlu dibayar karena untuk LPJK sendiri pun sudah bekerja sesuai dengan menggunakan APBN, maka untuk yang lisensi ini sifatnya adalah bayarnya tapi dalam bentuk Rp0 sehingga tidak berbayar. Masa berlaku lisensi adalah 3 tahun dan dapat diperpanjang. Lanjut. Ini informasinya, saya kira saya tidak akan panjang lebar sini. 30 hari telah terbentuk LSBU, ya. Lanjut saja. Di sini mungkin nanti akan kami tambahkan bahwa khusus untuk sekalian ya, saya ulangi ya, khusus untuk yang namanya kalau memang diperlukan akreditasi daripada KAN atau BSN itu, maka
itu akan kami usahakan masuk dalam bagian daripada komitmen saya.